Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang mau menikah tahun ini dilancarkan segala urusannya. Kenapa tiba-tiba bahas menikah? Karena aku akan ngobrolin tentang kenapa banyak cewek yang takut menikah. Ya bahkan banyak cewek-cewek yang akhirnya sounding gitu ya di sosial media dengan lantangnya, aku nggak akan menikah, aku hidup selibat, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya apa sih alasannya? Di tahun 2024 banyak banget cewek yang ketar-ketir untuk menikah dengan berbagai alasan. Karena visual yang kita lihat, yang disajikan oleh orang-orang yang sering kita lihat, itu menikah nggak seindah itu. Bahkan banyak yang kita kira, wah pernikahannya luar biasa, ini kayak suami istri idaman, ini adalah keluarga idaman, harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Tiba-tiba cerai, alasannya mengejutkan. Terus nanti banyak netizen yang komen, nggak ngira ya dia kayak gitu padahal. Jadi banyak banget alasan pribadi kenapa cewek-cewek ini takut untuk menikah. Yang pertama itu dia takut kebebasannya terenggut. Pertama nih ya, kamu dari kecil sampai masih sekolah, kalau yang punya orang tua, apa-apa harus izin orang tua, apa-apa harus persetujuan orang tua. Kalau orang tuamu nggak butuh persetujuan, paling nggak kamu harus ngabarin orang tua. Itu aja udah nggak terlalu bebas ya hidupmu. Apalagi setelah itu kamu kerja, cewek-cewek ini akan mikir, hah, aku harus izin suami, semua harus persetujuan suami. Iya kalau suaminya bener ya, kalau suaminya punya mental illness kayak NPD dan sebagainya, ngeri juga ya. Belum lagi kalau nikah mungkin nggak boleh kerja dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya udah nikah, stereotip orang kan, kowe iki lho wis duwe bojo kok jek koyo ngene ta, dan kayak gitu. Udah nikah kok masih kelaping, udah nikah kok masih ini, udah nikah kok begini, udah. Banyak pikiran orang-orang tentang pernikahan itu mengekang. Dan banyak wanita itu takut menikah karena takut kehilangan kebebasan dirinya sendiri. Dan di tahun 2024 ada penelitian bahwa 65% wanita itu takut menikah karena takut kehilangan kebebasan dirinya sendiri. Takut ngejar impian, takut ngejar karir gak bisa, takut begini begitu gak bisa. Dan hal yang lebih menyedihkan lagi adalah pressure menjadi seorang istri yang ideal itu sangatlah tinggi. Bayangin aja teman-teman, kalian gak usah nikah deh, misal kalian belum nikah, menjadi anak dari orang tua kalian aja pressure-nya luar biasa kan. Tiap kumpul keluarga, udah kelas berapa? Gimana nilai rapotnya? Kapan lulusnya? Kerja di mana rencana? Gak usah jauh-jauh dari kerja. Oh baru lulus SD, rencana mau masuk SMP mana? Itu udah pressure. Udah lulus sekolah, kuliah di mana? Itu masih tentang pendidikan. Naik nih ke kerjaan, mau kerja di mana? Jabatannya apa? Gaji bulanannya, tunjangannya, fasilitas kantornya, belum yang lain-lain teman-teman. Apalagi jadi istri ideal, kentir. Di sosial media itu banyak banget pilihan kulit seorang istri. Mulai dari istri yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, istri yang pintar banget ngurus anak, istri yang bla bla, banyak banget. Dan itu semua akan menjadi pressure ke istri. Contohnya ke aku. Kayak aku ngelihat di sosial media, oh pilihan istri itu banyak banget ya, ada yang A, B, C, D. Apakah aku harus menuruti semuanya? Apakah aku harus begitu? Bagaimana kalau aku nggak begitu? Apakah aku akan masuk neraka? Apakah aku akan begini, begitu? Overthinkingnya luar biasa. Pressure-nya tuh berkali-kali lipat. Dan faktanya, 80% wanita itu takut menikah karena takut gagal memenuhi ekspektasi sebagai istri ideal untuk suami dan keluarga besar. Terus ada juga yang beranggapan seks setelah menikah itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Pertama, mereka takut bahwa seks setelah menikah itu membuat seks itu adalah kewajiban seorang istri. Bahkan ada beberapa agama yang bilang kalau kita itu harus nurut sama suami, apapun permintaannya. Jadi mereka, para wanita ini takut kalau aku berarti harus nurut suamiku maunya apa ya, model apapun, dimasukin dimanapun, kapanpun, berapa kali pun. Seks itu kan kenikmatan ya. Mereka takut kalau tidak bisa merasakan kenikmatan di seks itu. Mereka takut kalau bosan. Mereka takut kalau seks itu hanya untuk memuaskan nafsu sepihak saja. Dan berbagai macam alasan lainnya tentang seks. Jadi persepsi seksnya tuh udah berubah. Dan ternyata 70% wanita itu takut menikah karena takut persepsi seksnya itu sudah berubah. Yang tadinya seks itu kenikmatan tapi hanya jadi rutinitas saja atau kewajiban aja. Terus takut perceraian. Kenapa kok bisa takut perceraian? Gak memungkiri bahwa di sosial media, apalagi di tahun 2024 ini, banyak banget kasus perceraian yang di luar nalar. Yang banyak disayangkan, yang bikin gak nyangka, yang bikin mind blowing dan sebagainya. Nah, wanita-wanita yang takut menikah, ini juga alasannya karena takut perceraian. Takut memilih laki-laki yang salah, takut ujung-ujungnya perceraian, takut banyak yang dikorbankan. Misal udah terlanjur punya anak, tapi kelakuan bojoku kok tiba-tiba kayak gini, dan hubunganku sama suamiku tidak membaik, akhirnya berujung cerai, akhirnya banyak yang dikorbankan, macam-macam.
Dan ada survei terbaru bahwa 50% wanita itu takut menikah karena takut cerai. Takut kalau probabilitas untuk menikah dengan sukses itu kecil. Kayak mereka takut kalau soalnya kemungkinan cerai itu lebih besar daripada enggak. Karena di Indonesia itu banyak banget kasus-kasus yang ke-up media tentang perceraian, mulai dari artis, influencer. Bahkan beberapa waktu lalu kalau kalian sempat lihat, banyak orang-orang atau wanita-wanita itu bikin konten kayak habis mereka menyerahkan surat perceraian, mereka happy banget, mereka happy hura-hura, tapi kan kita nggak tahu nangisnya gimana. Dan bahkan ada juga yang bikin konten cewek-cewek kumpul ini janda semua. Yang terakhir adalah cewek-cewek ini takut menikah karena bingung memilih karir atau keluarga. Karena aku sendiri nggak memungkiri setelah menikah dan apalagi punya anak, emang dua hal itu saling bersinggungan. Kalau aku mentingin karir, aku pasti meninggalkan keluarga. Aku mentingin keluarga, pasti aku meninggalkan karir. Dan dua hal ini nggak bisa dikejar. Timingnya nggak bisa diulang. Contoh, kamu ngejar karir, kamu meninggalkan keluarga, kamu nggak menikmati golden age anakmu. Kamu mentingin keluarga, kamu meninggalkan karir, bisa jadi kamu nggak bisa ngejar karirmu di waktu itu karena umurmu sudah tua. Jadi itu tadi alasan-alasan dibalik cewek nggak mau nikah. Banyak banget alasannya, tapi apakah semua itu terjadi? Belum tentu. Tapi apakah semua itu nggak akan kejadian? Belum tentu juga. Jadi sekarang cowok-cowok tahu kenapa cewek kalau diajak nikah mundur-mundur atau atau kalian ngerasa kayak cewekku nggak serius kalau diajak nikah kok jawabannya kayak gini. Banyak yang dipikirin. Sama aku mau nambahin satu hal, kenapa kok cewek selain alasan yang tadi tak sebutin, kenapa cewek nggak mau menikah? Berarti kamu belum memberikan rasa aman untuk dia. Karena mungkin dia ngerasa kayaknya kalau aku nikah sama kamu, aku akan mendapatkan ini. Itu tadi alasan yang mungkin di pertemuan keluarga nggak bisa diungkapin kamu, jadi tak ungkapin di sini. Mungkin ini alasan ketika kamu ditanya, mau nggak nikah sama aku? Kamu bingung jawabnya gimana? Mungkin dengan video ini kamu bisa jawab mereka. Gitu aja konten kali ini, see you in the next video. Bye!